Pernahkah kamu membayangkan suatu hari kamu duduk di hadapan seorang dokter? Lalu dokter itu menatapmu dan berkata, Saya minta maaf. Berdasarkan hasil pemeriksaan, hidup Anda diperkirakan tinggal 2 tahun lagi. apa yang akan kamu lakukan setelah keluar dari ruangan itu? Apakah kamu akan tetap menghabiskan waktu berjam-jam bermain media sosial? Apakah kamu masih akan berkata, nanti saja mulai usaha, nanti saja olahraga, nanti saja menulis buku, nanti saja bilang sayang kepada orang tua? Atau justru untuk pertama kalinya dalam hidup, kamu mulai benar-benar hidup? Sekarang, berhenti sejenak. Jangan jawab dengan cepat. Jawab dalam hati. Kalau hidupmu benar-benar tinggal 2 tahun lagi, apa yang akan kamu lakukan? Beberapa waktu lalu, saya berbincang dengan seorang teman. Di tengah obrolan, muncul sebuah pertanyaan sederhana. Kalau hidupmu tinggal 2 tahun lagi, apa yang akan kamu lakukan? Tanpa berpikir lama, saya menjawab, saya akan bekerja sekeras mungkin membangun sesuatu yang bisa saya tinggalkan. Saya ingin membahagiakan orang tua, saya ingin menciptakan karya, saya ingin menulis buku yang tetap bermanfaat bahkan ketika saya sudah tidak ada. Saya ingin membantu lebih banyak orang, dan saya ingin mengungkapkan perasaan kepada orang yang saya cintai. Lalu teman saya pun menjawab, jawabannya berbeda, tetapi intinya sama. Ia ingin membangun sesuatu yang bermanfaat, ia ingin hidupnya memiliki arti. Dan saat itulah saya menyadari sesuatu. Pertanyaan ini bukan tentang kematian, tetapi tentang prioritas. Lucunya, hampir semua orang akan memberikan jawaban yang luar biasa ketika ditanya seperti itu. Aku ingin mengejar mimpiku, aku ingin memperbaiki ibadah, aku ingin berdamai dengan orang yang pernah kusakiti, aku ingin membuat orang tuaku bangga, aku ingin berkarya. Mengapa? Karena ketika waktu terasa terbatas, hal-hal yang tidak penting langsung kehilangan nilainya. Tiba-tiba kita sadar bahwa pertengkaran kecil tidak lagi berarti, gengsi tidak lagi penting, menunda tidak lagi terasa masuk akal. Yang tersisa hanyalah pertanyaan, apa hal paling bermakna yang bisa kulakukan dengan sisa waktuku? Lalu saya bertanya kepada diri sendiri, kalau hanya sebuah pertanyaan saja bisa membuat seseorang berubah, mengapa kita tidak menerapkannya dalam kehidupan nyata? Mengapa kita baru ingin menjadi versi terbaik diri kita ketika merasa waktu hampir habis? Padahal, tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu berapa lama hidupnya. Kita semua hidup dengan satu asumsi yang sama, bahwa waktu masih banyak, bahwa tahun depan masih ada, bahwa kesempatan berikutnya pasti datang. Padahal, tidak ada yang bisa menjaminnya. Yang membuat kita menunda bukan karena kita malas, seringkali kita hanya merasa masih punya waktu. Dan rasa masih ada waktu itulah yang diam-diam mencuri begitu banyak kesempatan dalam hidup kita. Bayangkan dua orang. Orang pertama percaya bahwa hidupnya masih panjang. Ia terus berkata, nanti saja, nanti kalau sudah siap, nanti kalau sudah kaya, nanti kalau sudah punya waktu. Sedangkan orang kedua menjalani hidup seolah-olah setiap hari adalah kesempatan yang sangat berharga. Ia tetap membuat rencana jangka panjang, tetapi ia tidak menunda langkah pertamanya. Hari ini ia belajar, hari ini ia berkarya, hari ini ia meminta maaf, hari ini ia menghubungi orang tuanya, hari ini ia memulai. Siapa yang menurutmu akan lebih dekat dengan kehidupan yang bermakna? Bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan. Bukan berarti setiap hari kita harus cemas memikirkan kematian. Justru sebaliknya, kesadaran bahwa hidup ini terbatas seharusnya membuat kita lebih menghargai kehidupan, lebih menghargai keluarga, lebih menghargai kesehatan, lebih menghargai waktu. Karena waktu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa kita beli kembali. Uang bisa dicari, jabatan bisa diraih lagi, bisnis yang gagal bisa dibangun ulang. Tetapi satu hari yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Mungkin kita tidak benar-benar hanya memiliki 2 tahun. Mungkin kita masih diberi umur puluhan tahun. Dan semoga memang demikian. Tetapi bagaimana jika ternyata tidak? Bagaimana jika ternyata hari-hari yang kita sia-siakan adalah hari-hari yang sebenarnya sangat berharga?
maka mungkin pertanyaan yang paling tepat bukanlah berapa lama lagi aku akan hidup, melainkan apakah aku sudah menggunakan hari ini dengan sebaik-baiknya. Karena pada akhirnya, hidup yang bermakna bukan ditentukan oleh seberapa panjang usia kita, melainkan oleh apa yang kita lakukan selama usia itu diberikan. Jadi mulai hari ini, jangan menunggu waktu terasa sempit untuk mulai berubah. Jangan menunggu kehilangan untuk mulai menghargai. Jangan menunggu penyesalan untuk mulai bertindak. Karena mungkin perubahan terbesar dalam hidupmu tidak dimulai dari jawaban atas pertanyaan ini, tetapi dari keputusan sederhana setelah video ini selesai. Apa satu hal yang akan kamu mulai hari ini, seandainya hidupmu memang tinggal 2 tahun lagi?